Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Rian TV dan pada kesempatan kali ini saya akan mencari berita yang terupdate pada kesempatan kali ini di portal-portal berita yang ada di tentunya di Mbah Google. Karena referensi saya yang utama adalah Mbah Google, karena di situ Mbah Google nanti akan ditujukan mana yang paling update. Oke. Oke, mari kita mencari. Sebelum mencari kita seruput kopi dulu ya, biar tambah oke. Let's go. Nah, mari kita ketik berita terkini. Baiklah, di sini ada banyak sekali dari portal-portal kita, utama yang mengeluarkan headline-nya. Di sini dari Sindo News, ada Detik Health, kemudian ada Metro Tempo, ada Detik News, kemudian Detik News lagi CNN. Ya. Dari berbagai berita, portal berita yang mengeluarkan headline-nya ini, saya tertarik yang pertama. Tentu ya, saya akan bahas politik dulu karena politik sesuatu yang panas ya, yang perlu kita bicarakan dan perlu pemahaman ya dari hati yang paling dalam, yang kedepannya bagaimana sih kita bisa memilih seorang presiden penerus Jokowi yang visi misinya bisa meneruskan, bukannya dalam artian bukannya ketika ganti presiden itu nanti program-programnya akan diganti kemudian tidak dilanjutkan kembali, itu malah akan menghambat dari segi apa yang dikerjakan oleh presiden-presiden sebelumnya. Oke, saya rasa seperti itu ya. Jadi program yang sudah ada itu seharusnya ketika nanti ada yang mengganti seorang presiden Jokowi atau presiden siapapun ya, saya tidak akan mengurus. Yang penting dia mampu meneruskan program-program yang terbaik ya. Itu catatannya, itu program yang baik itu perlu dilanjutkan lagi. Tapi kalau program-program yang tidak baik ya menurut bangsa, untuk bangsa ataupun untuk masyarakat, saya rasa ketika itu perlu dikaji ulang lagi ya, seperti itu. Jadi perlu jadi pembangunan berkelanjutan, karena masa presiden itu cuma maksimal 10 tahun, jadi 5 tahun kemudian perpanjang, kalau ada pemilihan lagi, kemudian kalau dipilih jadi 10 tahun, itu maksimal 10 tahun. Dan tidak boleh, sesuai dengan undang-undangnya, tidak boleh ada perpanjangan masa jabatan. Itu yang perlu diperhatikan. Dan walaupun saya rasa untuk pemerintahan yang Presiden Jokowi ini pemerintahnya sangat bagus ya, dari segi pembangunan saya juga merasakan sampai pelosok-pelosok daerah itu sangat diperhatikan sekali. Tinggal dari kepala-kepala desanya saja ya, karena pemerintah sudah menggelontorkan dana yang namanya dana desa, dan ketika itu di desa teman-teman semua kok pembangunannya belum merata ataupun belum ada pembangunan sama sekali, itu yang perlu diperhatikan adalah dari kepala desanya atau perangkat setempat. Itu seharusnya seperti itu, karena dari pemerintah memang sudah menggelontorkan uang seperti itu. Oke, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa secara pengalaman sih saya kurang, secara realnya, tapi memang mendengar-dengar dan secara umum emang untuk tingkat korupsi itu dari bawah, itu dari tingkat desa ya, itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Korupsi tentang pembangunan, korupsi tentang apapun ya, korupsi tentang masalah apa ya, pungli. Contohnya ketika kita ingin membuat surat pernikahan ataupun ingin membuat KTP, kalau itu diserahkan ke desa, mesti di situ akan diurus salah satu orang, kemudian akan ada calonnya. Jadi calo yang bisa menguruskan itu, kalau saya menyebutnya calo, walaupun di situ adalah seorang perangkat desa. Oke, seperti itu. Jadi perlu ada pembangunan yang berkelanjutan yang bisa melanjutkan
pembangunan sekarang atau program-program yang bagus sekarang perlu ada kelanjutannya agar tidak berhenti. Contohnya pembangunan secara logika gini. Jadi ada pembangunan jalan tol yang seharusnya 50 km panjangnya, tapi di tengah jalan presidennya atau pemerintahnya belum selesai sampai 50 km, baru sampai 30 meter kemudian ganti presiden kok itu berhenti. Itu sangat tidak wajar ya, seharusnya itu dilanjutkan. Makanya harus ada selanjutnya saya harapkan siapapun presidennya bisa melanjutkan program-program yang baik ya. Karena kalau tidak dilanjutkan ya sama saja mengulang dari awal lagi seperti itu. Saya rasa yang baik dilanjutkan, yang tidak baik tidak langsung di-cut, tapi perlu ditelaah lagi, dimusyawarahkan lagi. Oke, sorry. Oke, dari sini, dari Sindo News, saya tertarik dengan ini. Dari sindonews.com, itu ada dengan judul seperti ini ya. Jadi 4 kutub koalisi Pilpres 2024 dari bursa Cawapres yang menjual. Jadi dari sini, dari berita ini, saya tangkap dari judulnya itu memang sejak kemarin itu banyak sekali pertemuan-pertemuan dari ketua umum partai politik yang kemarin yang sudah sah itu, salah satunya yang sudah sah itu membentuk koalisi adalah KIP. Jadi anggotanya itu PAN, kemudian ada Golkar, kemudian yang satunya adalah P3. Jadi membentuk koalisi, cuman di dalam koalisi itu belum ada calon presiden yang prospek untuk diajukan. Walaupun ketua umumnya saja mereka kayaknya belum ada yang sangat prospek untuk diajukan menjadi calon presiden ke depannya. Jadi 3 Airlangga Hartarto, kemudian Zulkifli Hasan, kemudian yang satunya saya lupa itu. Jadi ketiganya ini belum potensial ya. Jadi karena elektabilitasnya saja masih jauh di bawah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan juga Prabowo. Jadi kalau diajukan pun kayaknya kurang efektif ya koalisi ini ya. Jadi kemungkinan besar untuk koalisi ini akan menggandeng ataupun mengambil dari calon-calon yang potensial seperti Ganjar, kemudian Anies, ataupun kalau Prabowo tidak mungkin. Kalau Ganjar dan Anies masih mungkin. Walaupun Anies kemarin sudah bukan dideklarasikan, cuman dari Nasdem itu sudah memilih 3 calon potensial yang akan dipilih, yang akan diajukan menjadi capres ke depannya, yaitu yang pertama Anies Baswedan, kemudian yang kedua Muhammad Andika Prakasa, kemudian yang ketiga adalah Ganjar Pranowo. Kemudian ini kemarin ada pertemuan lagi dari Gerindra dan PKB. Jadi mereka sepakat untuk membuat koalisi. Dan kalau dua kubu ini ya PKB dan Gerindra, saya rasa yang mungkin diajukan adalah Prabowo. Kemungkinan besar ya Prabowo, dan wakilnya adalah Caimin ya, jadi Muhammad Iskandar gitu. Itu kemungkinan besar. Walaupun nanti mungkin tidak hanya 2 calon ini saja ya yang akan maju di 2 calon ininya saja yang ingin ikut di koalisi tersebut, mungkin karena masih dinamis sekali dunia politik seperti itu. Dan yang ketiga, selanjutnya itu ada dari PDI, ini belum ada tanda-tanda untuk berkoalisi ataupun menggandeng partai lain atau gimana, itu belum ada tanda-tanda. Dan Demokrat masih diem saja ini. Saya nggak tahu Demokrat ini nanti akan gabung kubu mana, ini masih diam saja. Jadi belum gabung di kubu manapun ya, di koalisi manapun. Oke, mari kita cek beritanya dari sindonews.com. Coba dulu. Oke, dari sindonews.com ini ada 4 kutub koalisi Pilpres 2024 dan bursa Capres-Cawapres yang menjual. Jadi ada 4 kutub ini yang tadi sudah saya singgung sedikit, yang saling berkoalisi ya. Di sini ada 4 kutub koalisi Pilpres. Ya, menurut Sindonews ini memberitakan seperti itu. Mari kita lanjutkan. Jadi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa ya, dari
sepakat kerjasama pada pemilu 2024. Kesepakatan itu merupakan hasil pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Caimin atau Muhaimin Iskandar pada Sabtu kemarin. Kesepakatan mereka menggagas koalisi Indonesia Raya. Jadi judulnya kayaknya koalisi Indonesia Raya ya. Kalau dulu zaman dulu pada itu koalisi merah putih ya dari Prabowo itu. Sekarang dia membuat atau menamainya dengan koalisi Indonesia Raya. Semakin menunjukkan kutub-kutub koalisi jelang Pilpres 2024, di mana ada 4 kutub koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu, kemudian kutub PDI Perjuangan yang belum menggandeng atau berkoalisi dengan yang lainnya sampai sekarang, kemudian kutub Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Jadi Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Kemungkinan Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat ini akan berkoalisi ya, mungkin seperti itu. Jadi ini kutub-kutub yang potensial mungkin. Tentu perkembangan politik masih sangat dinamis ke depan, kata pengamat politik dari Citra Institute Yusa Farhan saat dihubungi Senin kemarin. Namun Yusa melihat bahwa kendalanya masih soal figur capres dan cawapres yang akan diusung oleh koalisi-koalisi tersebut. Kalau dari koalisi tadi PKB dan Gerindra itu sudah ada yang potensial ya, Prabowo yang elektabilitasnya di bawah Ganjar sedikit ya. Jadi yang paling atas itu Ganjar, kemudian Prabowo, yang ketiga itu Anies. Jadi sudah ada yang potensial. Cuman kayak partai-partai yang seperti koalisi Indonesia KIP tadi ya, itu kalau dari segi elektabilitasnya, dari ketua-ketua umumnya, dari segi elektabilitasnya belum menunjukkan bahwa elektabilitasnya bisa menyaingi Prabowo, kemudian menyaingi Ganjar ataupun Anies Baswedan. Itu kayaknya belum bisa. Kemudian jika mereka mengambil dari internal parpol, tentu yang paling layak adalah para ketua umumnya. Jadi ketua umumnya dengan pertimbangan jumlah kursi atau suara, maka ketua umum Golkar. Jadi yang paling layak Golkar dari KIP tadi adalah Golkar. Walaupun dari Golkar Airlangga Hartarto sendiri elektabilitasnya masih jauh ya, masih jauh di bawah elektabilitas Ganjar, Anies, kemudian elektabilitas Prabowo, masih jauh sekali. Cuman kalau paling potensial itu kalau mengambil dari internal partai. Kemudian Yusa melanjutkan, koalisi Indonesia Raya antara Gerindra dan PKB meskipun sudah mencukupi syarat 20% presidensial threshold dan bisa mengajukan capres dan cawapres sendiri, namun Yusa menilai koalisi ini rapuh jika Prabowo dipasangkan dengan Caimin. Kemungkinan bisa. Itu salah satu pengamat. Cuman itu pendapat saja ya. Itu kemungkinan rapuh karena Prabowo dan Caimin lemahnya di Caimin ya nanti. Kalau cuman walaupun sudah 20%, kemungkinan untuk maju itu karena elektabilitasnya Caimin itu sangat sedikit ya, kayaknya. Kenapa bisa rapuh? Karena itu. Jadi karena faktanya elektabilitas Caimin di sebelah survei rendah, namun koalisi ini masih cukup rapuh jika yang diambil sebagai capres adalah Caimin. Mengingat elektabilitasnya masih rendah, ujarnya, kata Yusa tadi. Untuk itu dia menyarankan agar Prabowo memilih cawapres yang dapat memberikan insentif elektoral yang signifikan untuk di pilpresnya nanti. Pak Prabowo harus mengambil cawapres yang mampu menyumbangkan insentif elektoral secara signifikan, saran Yusa. Soal peluang Prabowo Puan, menurut dia keputusan itu kembali kepada sikap politik Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri. Apalagi kebiasaan Muge ini menentukan pasangan di menit-menit terakhir. Seperti dulu penentuan Jokowi ya menjadi seorang capres itu juga di menit-menit akhir. Tentunya mungkin dengan pertimbangan yang sangat matang, karena elektabilitas Jokowi saat itu memang yang paling tinggi di antara capres yang lain. Walaupun dengan Prabowo, tapi sangat kalah ya kemarin, Prabowo masih di bawahnya. Itu kemarin, makanya apakah ini apakah ini nanti Ganjar, karena Ganjar elektabilitasnya paling tinggi dari Prabowo,
kemudian dari Anies Baswedan, kemudian di bawahnya itu ada Erlangga, Puan, yang lain dan yang lain, apalagi ada juga AY yang berapa persen gitu, saya juga nggak hafal. Itu masih sangat kemungkinan kalau dari beberapa pendapat sih Mega kemungkinan mencalonkan ini. Nah, siapa mencalonkan Ganjar karena memang Ganjar elektabilitasnya tinggi, tapi juga tidak tahu karena politik itu sangat dinamis dan dari bisa juga nanti di menit-menit akhir itu yang dicalonkan orang lain juga bisa. Kayak kemarin sudah ada wacana dari presiden ada tanda-tanda yang sangat kuat itu yang akan dicalonkan menjadi cawapres itu adalah Mahfud MD. Tapi akhirnya endingnya yang dicalonkan bukan Mahfud MD, malah yang dicalonkan adalah mantan ketua umum MUI, jadi wakil presiden sekarang. Jadi, seperti itu. Jadi hanya saja tampaknya Nasdem ini di luar poros tersebut bisa melihat masih ada Nasdem, PKS dan Demokrat yang ketiganya memiliki 162 kursi. Masuknya Anies sebagai bakal capres hasil Rakernas Nasdem berpotensi menarik PKS dan Demokrat untuk bergabung dan membuat poros tersebut. Hanya saja tampaknya Nasdem masih menunggu perkembangan elektabilitas khususnya antara Anies dengan Ganjar. Jadi masih dilema. Apakah nanti yang akan dicalonkan Anies ataupun Ganjar masih dilema karena memang elektabilitas di sana bisa turun ya sesuai dengan dikampanyekan, sesuai dengan hasil kinerja dari apa yang dia kerjakan kalau gubernur sebagai gubernur, ini bagaimana nanti. Apalagi ini akhir September ini kayaknya sudah ada pergantian gubernur, sudah waktunya, cuman nanti akan diganti PLT. Oke. Adapun potensi kelanjutan koalisi semut merah antara PKB, PKS, dan Demokrat, dia melihat bahwa masalah-masalah pada koalisi PKB, dan Demokrat adalah pada figur capres yang akan diusung. Seperti KIP tadi ya, masalah cawapres yang potensial yang akan diusung. Jadi di sini AHY juga dari elektabilitasnya juga masih rendah. Kemudian dari PKS juga belum ada, PKB tidak terlalu ya. Oke. Selain itu, basis pendukung PKS dan PKB yang berbeda secara ideologis cenderung menyulitkan mereka untuk berkoalisi meskipun kemungkinan berkoalisi tetap ada. Jadi ini emang seperti ini. Dari track recordnya, dari sejarahnya emang PKB dan PKS itu secara ideologi memang berbeda. Kalau PKB ideologinya dia menganut NU ya, kalau PKS itu tidak NU. Jadi seperti itu. Dari dulu memang ini tidak bisa menyatu. Yang bisa menyatu sebenarnya kayak Gerindra yang partai nasionalis seperti itu yang secara fleksibel bisa menyatu. Oke, seperti itu. Tapi kalau saya sendiri sih antara PKB dan PKS itu kalau bergabung saya sebenarnya tidak setuju ya, karena saya tidak begitu suka dengan dari basicnya PKS yang kadang mendukung sesuatu hal yang radikal seperti itu. Saya tidak terlalu setuju dengan kalau bergabungnya antara PKB dan PKS. Oke. Kalau ketua umumnya Gus Dur tidak akan terjadi. Dulu Gus Dur ketua umumnya, kemudian diganti oleh Caimin, akhirnya dari segi kader-kadernya akhirnya Caimin. Malah Gus Dur sempat mengatakan bahwa Caimin itu dulu ngerampok atau mencuri PKB dari Gus Dur. Oke. Seperti itu teman-teman, ini beritanya. Bagaimana? Walaupun Pilpres masih jauh, masih 2024, cuman memang masih 2 tahun, kurang lebih 1,5 tahunan itu, tapi sudah memanas sejak sekarang. Oke. Politik seperti itu teman-teman. Jadi pesan saya, jangan terlalu fanatik dengan seseorang, jangan terlalu fanatik dengan partai, ataupun terlalu terbawa dengan suasana yang ada dalam politik. Karena politik itu dinamis, ya teman bisa menjadi musuh bisa menjadi teman. Seperti itulah. Buat apa kita terlalu over ketika mendukung, buat apa ketika over terlalu membenci dengan partai politik lain, tidak perlu. Yang perlu itu adalah kita bekerja keras, mengembangkan diri sendiri, mengembangkan skill kita, agar kita
tidak terlalu apa ya, tidak terlalu menggantungkan dari hasil politik ya. Walaupun sebenarnya secara umum memang hasil dari politik menjadikan endingnya adalah pemilihan presiden, dan presiden yang paling pertama yang akan jadi pilih itu nanti juga akan mempengaruhi secara global Indonesia. Walaupun seperti itu, tapi tidak alangkah baiknya kalau kita tidak terlalu over ya, over mendukung ataupun over membenci. Oke, seperti itu teman-teman. Dari kami, dari Rian TW, semoga apa yang saya sampaikan ini ya bisa menjadi apa ya, tolak ukur, bisa menjadi wawasan ya, yang paling penting digunakan sebaik-baiknya, sebaik-baik mungkin. Oke, seperti dari saya, semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Terima kasih yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.